Ya, sebelum masuk ke pembahasan, kalian udah ngeliat sendiri di PPT ada tulisan feminisme ya. Sebelum gue banyak ngomong, gue mau tahu dulu perspektif kalian. Apa sih yang ada di otak kalian setelah setelah dengar kata feminisme pertama kali dan ngeliat tulisan feminisme? Boleh ditulis di kolom chat sambil nanti gue ngejelasin juga tentang feminisme itu apa, supaya sama-sama tahu perspektif pandangan pribadi tentang feminisme itu sendiri gitu. Banyak di masyarakat luas gitu ya, nanya gitu, bertanya-tanya di benaknya sendiri maupun frontal ya, apa sih itu feminisme? Feminisme itu sebuah gerakan atau paham sih? Tujuan dasar feminisme itu apa? Visi misinya itu apa? Terus orang-orang yang tergabung di dalam feminisme itu siapa saja gitu. Banyak banget masyarakat luas yang masih belum tahu tentang dasar-dasar dari feminisme sendiri gitu. Boleh ditulis di kolom chat gitu perspektif kalian pertama kali mendengar kata feminisme itu apa yang ada di otak teman-teman semua. Sebelum masuk ke pembahasan, gue juga mau storytelling sedikit tentang kapan sih gue bersinggungan langsung sama feminisme. Oke. Pertama kali gue bersinggungan langsung sama feminisme itu kelas 11, kelas 2 SMA. Di situ gue ikut organisasi eksternal di luar sekolah. Pada saat itu pemilihan calon ketua, dimana ketuanya udah dipilih, tinggal calon ketuanya jadi step by step gitu. Nah, calon ketuanya itu kandidatnya ada 2. Ada gua sebagai perempuan dan juga teman gua laki-laki. Nah, waktu itu nggak sengaja lagi kampanye, pas istirahat ngeliat gitu, bukan ngeliat tapi nggak sengaja ngelewatin lorong gitu. Isinya pembina-pembina organisasi itu. Gue ngedengar, walaupun sedikit tapi beneran jelas, ini beneran ya, real. Mereka tuh bilang gini, kalau bisa calon wakil ketuanya laki-laki aja biar lebih pakem. Saat itu gue belum paham, oh itu tuh namanya diskriminasi perempuan, oh itu tuh namanya ketidaksetaraan gender, dan lain sebagainya. Gue belum paham bener tentang itu. Gue cuma, yang ada di hati gue tuh cuma iri, wajar ya manusia iri. Terus gue sambil bertanya gini, kenapa harus laki-laki biar lebih pakem, maksudnya apa gitu? Dengan polosnya gue nanya sendiri di hati gue kayak gitu. Sampai akhirnya ruang lingkup pertemanan gue bertambah. Akhirnya gue ketemu satu orang yang bisa ngejelasin tentang, oh itu tuh namanya ketidaksetaraan gender, Div. Oh itu tuh namanya diskriminasi perempuan, Div. Lu gak boleh diem aja kayak gitu. Dan lain sebagainya. Gue dijelasin tentang gimananya. Nah, lanjut kita ke seks dan gender. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan feminisme, lebih baiknya kita itu paham dulu tentang pengertian dari seks sama gender. Pengertian dari seks sama gender dan perbedaan dasar antara seks sama gender. Kenapa? Karena banyak banget di masyarakat luas ya, masyarakat umum gitu, orang awam, yang masih sulit membedakan antara mana yang seks, mana yang gender. Mereka masih berpikiran bahwa seks sama gender itu sama. Padahal pada nyatanya itu beda. Keduanya itu beda. Antara seks sama gender itu 2 hal yang berbeda. Di mana seks itu merupakan suatu pemberian dari Tuhan kepada manusia atau suatu individu yang bisa dilihat pakai kasat mata atau bersifat biologis gitu. Contohnya apa? Kayak misalkan laki-laki sama perempuan. Laki-laki itu punya jakun, perempuan gak punya jakun kan. Terus perempuan itu bisa menstruasi, laki-laki gak bisa. Perempuan bisa hamil, bisa melahirkan, laki-laki gak bisa. Itu yang dinamain seks. Nah, kalau misalkan gender itu apa? Ini yang seringkali dianggap sama kayak seks. Jadi gender itu sebuah konstruksi sosial berasal dari alam tapi diciptainnya sama masyarakat. Nah, di sini gue juga udah nulis perbedaan antara seks sama gender, di mana seks itu bentuknya paten gitu, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa berubah-berubah. Sebaliknya dengan gender itu dapat berubah, nggak paten dia.
seks itu bisa ditukarkan, sedangkan gender tidak bisa ditukarkan. Nah, pemahaman tentang seks sama gender itu perlu banget ya untuk memahami atau sebelum masuk ke pembahasan mengenai feminisme gitu, karena pada dasarnya gerakan feminisme itu adalah suatu gerakan yang mendobrak ketidaksetaraan gender, ingin merubahnya gitu. Nah, kita masuk ke pengertian dari feminisme. Apa sih feminisme? Nah, belum ada yang nulis tentang perspektifnya pribadi tentang feminisme. Oke, jadi feminisme itu adalah sebuah gerakan dan paham yang menuntut sebuah persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki dalam berbagai aspek, baik itu sosial, politik, ekonomi, maupun pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi feminisme ini awalnya itu sebuah gerakan, kemudian berubah menjadi paham. Makanya ditulis sebagai pengertiannya itu adalah sebuah gerakan dan juga paham. Feminisme itu apa ya? Bisa dibilang bukan merupakan sebuah teori yang paten gitu, karena feminisme ini teori yang beda daripada yang lain. Jadi dia nggak bisa ada pengertian secara khususnya gitu. Itu yang membedakan teori feminisme sama teori yang lainnya. Nah, kata feminisme itu nggak langsung jadi asal kata feminisme gitu. Tapi feminisme ini berasal dari kata femina, yang berasal dari bahasa Greek atau Yunani ya. Kemudian diterjemahin lagi ke dalam bahasa Inggris menjadi femin, artinya perempuan. Kemudian ditambahin isma. Isma ini diambil juga dari bahasa Yunani atau Greek, itu ismos, yang artinya itu kekuatan atau pemahaman. Nah, kemudian kata-kata itu diakumulasiin menjadi sebuah kata yang benar, yaitu jadi feminisme, menjadi sebuah paham. Nah, di sini ada foto atau gambar dari Carles Furir. Siapa sih Carles Furir? Apa sumbangsihnya untuk feminisme? Nah, Carles Furir ini merupakan tokoh filsuf Prancis ya, yang mencetuskan istilah feminisme sendiri gitu, yang mempopulerkan istilah feminisme di tahun 1808. Jadi beliau yang mempopulerkan ya, lebih tepatnya mempopulerkan istilah feminisme itu sendiri. Nah, di sini ada stereotip atau pandangan atau asumsi-asumsi dari masyarakat luas mengenai feminisme. Banyak banget masyarakat kita, masyarakat luas, masyarakat awam mungkin yang nggak tahu dasar dari feminisme itu apa. Jadinya akhirnya mereka membuat asumsinya sendiri, membuat pandangannya sendiri. Banyak banget. Gue juga sempat ngelakuin riset bareng sama dosen waktu itu tentang KBGO. Di situ ngewawancarain beberapa narasumber, yang narasumber itu cerita bahwa banyak banget masyarakat luas kita yang yang bisa dibilang yang kurang pengetahuan tentang feminisme, sampai akhirnya dia melontarkan kata-kata yang seperti ini. Kayak misalkan feminisme itu merupakan kumpulan perempuan-perempuan yang agresif. Perempuan-perempuan yang agresif ini tuh maksudnya perempuan-perempuan yang kasar. Terus feminisme itu perempuan yang ingin menundukkan laki-laki. Feminisme itu isinya perempuan penentang kodrat. Feminisme itu perempuan pembawa rusuh. Di sini banyak kata-kata berawalan dari perempuan, dan perempuan. Padahal pada nyatanya, kaum feminisme itu nggak melulu tentang perempuan, nggak melulu diisi sama yang berjenis kelamin perempuan ya. Tapi banyak juga tokoh feminis yang laki-laki, contohnya John Stuart Mill yang tadi. Terus juga Carles Fourier. Itu merupakan sosok tokoh feminis yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi salah banget, kurang tepat juga masyarakat yang masih beranggapan bahwa kaum feminisme itu isinya semua perempuan. Salah banget. Nah, terus di sini ada kata-kata perempuan itu penentang kodrat. Perempuan-perempuan yang menentang kodrat dari Tuhan. Balik lagi ke yang tadi, kita harus bisa bedain yang namanya seks sama gender. Dimana kalau kodrat itu berarti seks, berarti jenis kelamin yang bersifat biologis. Kalau gender itu merupakan sebuah konstruksi sosial. Beda gitu. Jadi ya kita sebagai orang yang
mau belajar tentang feminisme, yang tahu tentang feminisme atau bahkan yang udah expert di bidang feminisme, ya kita nggak boleh marah juga sama mereka-mereka yang beranggapan seperti ini. Cukup aja kecewa tapi nggak boleh frontal yang gimana-gimana. Karena kalau menurut gue pribadi, mereka wajar bilang kayak gini karena mereka nggak tahu dasarnya feminisme itu apa. Mereka nggak tahu sejarah feminisme itu yang sebenarnya gimana. Mereka nggak tahu tujuan dasar feminisme, visi misinya itu kayak gimana yang sebenarnya gitu. Kita boleh bertindak tapi jangan sampai jadi bumerang sendiri buat diri kita sendiri gitu. Makanya gue terima kasih banget buat semua yang udah pada datang yang mau nerima informasi tentang feminisme supaya kita di masyarakat luas juga semakin berkembang pemahamannya, pengertiannya tentang feminisme itu sendiri. Nah, terus patriarki ini kan identik sama yang namanya feminisme. Kenapa identik? Dibilang identik karena patriarki ini adalah suatu masalah yang pengen didobrak sama feminisme atau akar masalah ya, bisa dibilang akar masalah dari adanya atau tumbuhnya gerakan feminisme atau paham feminisme itu sendiri. Nah, beberapa minggu yang lalu gue sempat ikut kelas feminisme, isinya cuma 15 orang, ini sebenarnya private ya, tapi nggak apa-apa, sharing aja. Dimana di situ tuh ada teman yang join juga, dia cerita tentang asal mula patriarki, dia ngedongeng. Nah, katanya tuh patriarki ini tuh udah ada sejak zaman batu tua katanya, sejak zaman peradaban tua, dimana awalnya tuh antara kaum perempuan sama kaum laki-laki ini tuh sama-sama diberi kesempatan untuk mencari makanan ya mungkin, atau mencari kebutuhan hidupnya dia sendiri gitu. Keluar goa lah, dulu kan belum ada rumah ya, goa mungkin keluar goa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia sendiri. Mereka antara kaum laki-laki sama kaum perempuan ya udah sama-sama melalang buana lah, istilahnya sama-sama melalang buana, sampai akhirnya suatu ketika ada momen di mana perempuan itu menstruasi. Nah, ngelihat yang kayak gitu, kaum laki-laki bisa dibilang tuh bahasanya tuh kayak nyuruh mereka yang menstruasi itu untuk stay di goa, di rumah istilahnya ya, di rumah. Nah, akhirnya yang tidak menstruasi tetap mencari kebutuhannya di luar, yang menstruasi stay di rumah, stay di goa itu. Laki-laki pun begitu, laki-laki tetap cari kebutuhan hidupnya di luar, cari makan, cari segala macam lah, cari kayu. Nah, sampai akhirnya itu belum terselesaikan, nambah lagi masalah atau muncul lagi satu momen di mana perempuan itu hamil. Nah, berarti kan gabung tuh antara perempuan yang menstruasi sama perempuan yang hamil. Nambah lagi masalah mereka. Akhirnya perempuan yang menstruasi sama perempuan yang hamil itu disuruh stay di goa. Mereka-mereka yang tidak hamil, yang tidak menstruasi sama laki-lakinya itu mencari kebutuhan di luar gitu. Nah, hal kayak gitu tuh semakin lama, masa ke masa, tahun ke tahun itu semakin semakin bertambah gitu orangnya, perempuan yang menstruasi, perempuan yang hamil gitu. Sampai akhir suatu ketika mereka membuat kesepakatan bahwa perempuan itu dibolehin keluar goa hanya untuk bercocok tanam. Di sekitaran goa aja bolehnya keluarnya. Kalau untuk yang jauh-jauh nggak boleh. Karena katanya untuk melindungi anak-anaknya mereka gitu. Nah, itu awal mula dari adanya patriarki di bumi. Kalau yang teman gue bilang, dongeng. Dia ngambil referensi dari buku mana gitu, gue lupa. Yang jelas kayak gitu sejarah tentang patriarkinya. Nah, dari masa ke masa adanya patriarki, tumbuhnya patriarki di bumi, di dunia, kita masuk ke awal masa feminisme. Nah, banyak banget kalau misalkan di buku-buku itu selalu ngebahasnya tentang hanya dari gelombang 1, 2, 3. Awal masa feminismenya bisa dibilang sedikit dilupain. Nah, di sini gue mau ngejelasin tentang awal masa feminisme, atau bisa dibilang pemantik atau pemicu dari adanya gelombang 1 feminisme, gelombang 2 feminisme, sampai gelombang 3 feminisme. Nah, awal masa feminisme ini dimulai di Inggris
bersamaan atau setelah adanya abad Renaissance, peradaban Renaissance di Inggris, itu terjadi sekitar tahun 1550 sampai dengan 1700. Siapa pelopornya? Pelopornya itu Lady Mary Wortley Montagu sama Marquis de Condorcet. Dimana pada masa itu kan adanya abad pencerahan ya, abad Renaissance, jadinya perempuan-perempuan itu pikirannya juga ikutan terbuka gitu, ikut tercerahkan gitu. Oh, mereka sadar gitu bahwa ternyata posisi kami selama ini tuh begini. Oh, ternyata posisi kami tuh selama ini tuh di sini, di bawah laki-laki gitu. Nah, awal masa feminisme ini menentang, melawan ya, bisa dibilang melawan adanya sistem patriarki di masyarakat gitu. Itu tujuan dari awal masa feminisme. Yang mana masyarakat yang bersifat patriarki itu menganggap bahwa perempuan itu makhluk yang lemah. Perempuan itu makhluk yang emosional banget. Perempuan itu makhluk yang tidak rasional dan lain sebagainya gitu. Nah, dari adanya itu, si perempuan-perempuan yang tercerahkan ini, bisa dibilang pemikirannya tercerahkan ini, ingin melawan pandangan-pandangan yang kayak gitu. Menunjukin bahwa perempuan itu nggak lemah kok, perempuan itu nggak emosional kok, perempuan itu nggak apa yang ada di pikiran kalian gitu. Sampai akhirnya itu mereka mengekspresikannya dalam bentuk tulisan-tulisan atau sebuah karya sastra. Sampai akhirnya di awal masa feminisme ini, para perempuan-perempuan yang bisa dibilang yang tercerahkan itu membentuk atau menguatkan solidaritas kepenulisan mereka gitu untuk memperjuangkan hak-hak dari perempuan ini, untuk memperjuangkan bahwa stigma-stigma yang ada di masyarakat yang mereka kenal itu salah gitu, bisa dibilang salah gitu. Kemudian tahun 1785 itu dibentuk suatu perkumpulan masyarakat ilmiah di kota Belanda, tepatnya di selatan, bernama Middelburg. Nah, di sini tuh sayangnya itu para kaum feminis yang kulit putih, yang kulit berwarna, bisa dibilang dilupain karena ya dari awal masa feminisme sampai dengan gelombang kedua ya terjadinya rasisme di situ, di kumpulan kaum feminis sendiri gitu. Nah, di perkumpulan masyarakat ilmiah ini cuma diikutin sama perempuan-perempuan kulit putih atau bisa dibilang perempuan-perempuan ningrat lah ya kalau di Indonesia dibilangnya. Perempuan-perempuan yang intelek, perempuan-perempuan dari kerajaan, perempuan-perempuan kulit putih lah. Tuh. Nah, di Mary Astle ini salah satu tokoh yang bisa dibilang famous di masa awal feminisme gitu. Kenapa famous? Karena beliau ini bukan salah seorang ya, tapi pertama kali tokoh yang menulis menggunakan bahasa Inggris yang mengeluarkan ide-idenya tentang hak-hak perempuan gitu. Dimana beliau ini lahir pada tahun 1666. Beliau, si Astle ini, ditinggal sama ayahnya itu umur 12 tahun. Umur 12 tahun yang dimana kalau dilihat dari sejarahnya si Astle ini deket banget sama ayahnya. Sampai akhirnya umur 12 tahun dia meninggal sama ayahnya, dia ngalamin depresi. Dia gak mau keluar. Akhirnya dia kehidupannya itu cuma ngamatin sekelilingnya, ngamatin kehidupan sosial sekelilingnya. Nah, sampai di masa depresinya, gue bilangnya masa kritisnya dia nulis puisi. Dia lebih ke puisi sih. Dimana dia bilang gini, alam tidak membiarkan saya dengan cara biasa, dengan melayani pengadilan atau negara untuk mendapatkan ketenaran yang begitu banyak dihargai. Nah, dari puisi-puisinya itu, dari tulisan-tulisan yang dari sepenggal-sepenggalnya itu, akhirnya ditemuin tuh sama temennya. Akhirnya si Astle ini berkumpul lah dia di circle yang tepat ya, gue bilang. Di circle yang tepat yaitu isinya wanita-wanita yang intelektual ya, wanita-wanita yang berpendidikan. Sampai akhirnya pada tahun 1694, si Astle ini menerbitkan sebuah buku pertamanya, yang judulnya A Serious Proposal to the Ladies.
Isinya apa, tentang apa buku itu? Isinya tuh tentang si Estelle ini tuh kayak mendesak perempuan lain gitu untuk ayo dong anggap diri lu itu ada, anggap diri kalian sebagai perempuan itu serius gitu. Dimana perempuan itu juga harus belajar berpikir untuk dirinya sendiri gitu. Ayo kita mulai bekerja, ayo kita mulai berkembang, ayo kita mulai ngasah diri kita untuk keterampilan kita sendiri gitu. Itu yang ditekanin sama Estelle di dalam bukunya A Serious Proposal to the Ladies. Nah, dari awal masa feminisme itu bergerak terus karya sastra makin bermunculan sampai akhirnya yang membaca bukunya itu bisa dibilang terpacu lah semangatnya untuk berjuang memperjuangkan hak-hak perempuannya sendiri sampai akhirnya muncul di gelombang pertama. Nah, gelombang pertama ini dipelopori sama seorang tokoh yang bernama Mary Wollstonecraft. Siapa Mary Wollstonecraft? Mary Wollstonecraft ini salah seorang tokoh yang menuliskan buku berjudul A Vindication of the Right of Woman tahun 1792. Isinya tentang apa Vindication of the Right of Woman ini? Isinya itu si Mary Wollstonecraft ini menceritakan benar-benar secara gamblang bisa dibilang secara gamblang tentang kehidupan perempuan di masanya. Kehidupan sosial perempuan di masanya baik di tengah masyarakat maupun di rumah tangga gitu. Di mana Mary Wollstonecraft ini menekankan pendidikan dan juga politik di dalam bukunya A Vindication of the Right of Woman ini. Kalau Mary Wollstonecraft itu bilang atau berpendapat bahwa pendidikan itu penting buat perempuan untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki. Ayo dong, kayak dia itu kayak menceritakan atau memanggil masyarakat luas, menyadarkan masyarakat luas bahwa ayo dong kasih akses kesempatan yang sama buat perempuan untuk mencapai atau untuk berpendidikan yang sama kayak laki-laki. Karena pada zamannya si Mary Wollstonecraft, perempuan belum mendapatkan akses yang sama untuk pendidikan sama kayak laki-laki gitu. Makanya si Mary Wollstonecraft itu menekankan itu. Ayo dong kasih akses yang sama, pendidikan yang sama antara perempuan sama laki-laki gitu. Karena Mary Wollstonecraft berpikir kalau misalkan pendidikannya sama, maka perempuan akan akan mendapatkan hak pilih politiknya gitu. Nah, kemudian perjuangan dari Mary Wollstonecraft ini, vibes-nya itu nyampe ke Amerika. Vibes-nya nyampe ke Amerika dengan diperkuat sama John Stuart Mill. Sorry, gue ada salah tulisan di sini. Nah, John Stuart Mill ini menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Subjection of Woman tahun 1869, di mana bukunya ini menceritakan atau menekankan tentang, kan kalau tadi Mary Wollstonecraft menekankan ayo dong kasih akses pendidikan yang sama antara perempuan sama laki-laki gitu. Nah, tapi kalau John Stuart Mill ini lebih ke yang kan perempuan udah punya pendidikan yang sama nih sama kayak laki-laki. Ayo dong kasih kesempatan buat perempuan untuk menduduki sebuah pekerjaan, untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Itu perbedaan antara Mary Wollstonecraft sama John Stuart Mill. Nah, di gelombang pertama ini punya tujuan. Pertama, yang ditekanin sama Mary Wollstonecraft yaitu pendidikan, akses yang sama antara laki-laki sama perempuan dalam hal pendidikan. Terus mendapatkan hak pilih politiknya dalam perempuan. Terus penghapusan perbudakan secara nasional, karena pada zamannya Mary Wollstonecraft sama John Stuart Mill ini perbudakan perempuan marak banget dilakuin di zamannya ya. Makanya perempuan itu tersadarkan bahwa nggak boleh gini terus nih istilahnya, nggak boleh gini terus, kita harus bangkit. Kita nggak boleh cuma sekedar ngomong doang, tapi kita juga harus ngelakuin suatu tindakan gitu. Nah, terus akhir dari gelombang pertama itu apa? Akhir dari gelombang pertama itu pada tahun 1918, perempuan itu mendapatkan hak pilihnya dalam bidang politik. Tapi di sini dihususin buat perempuan yang di atas 30 tahun gitu. Tapi direvisi lagi. Tahun 1928, akhirnya perempuan mendapatkan hak pilih politiknya di atas umur 21 tahun. Gitu.
Nah, dari adanya pencapaian-pencapaian itu, achievement itu, akhirnya bisa dibilang gelombang pertama feminisme itu kelar, selesai. Tuh. Nah, ini tokoh-tokoh gelombang pertama feminisme yang menurut gue famous. John Stuart Mill, terus Mary Wollstonecraft tadi udah diceritain, terus Harriet Martineau, terus Louis Dietmar. Nah, Louis Dietmar ini seorang tokoh feminis yang berasal dari Jerman yang terus berkampanye untuk mendapatkan hak pilih politik di Jerman. Terus ada Tahiri, ini dari penyair dari Persia yang yang bisa dibilang memperjuangkan hak-hak perempuan juga gitu. Terus kita masuk ke gelombang kedua. Nah, sebenarnya dari gelombang 1 sama gelombang 2 itu sempat ada gap gitu, karena bisa dibilang gelombang para kaum perempuan ini, para perempuan memikirkan atau beranggapan bahwa udah selesai nih perjuangan perempuan, udah nggak usah ada lagi gitu. Sampai akhirnya muncullah gelombang kedua. Siapa pencetusnya atau siapa pelopornya, yaitu ada Helen Cecil sama Julia Kristeva, di mana mereka ini mengkritiki sebuah hal yang dinilai mengandung banyak nilai maskulinitas. Jadi mereka ini awalnya mengamati sampai akhirnya mereka itu beranggapan atau berpikir bahwa kok kebanyakan sifat-sifat maskulinitasnya ya dibanding bahkan sifat femininnya itu nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya mereka berani menyuarakan suaranya, berani mengkritik lah. Nah, dari mungkin bisa dibilang mereka berdua ini pemicu dari adanya gelombang kedua, dan diperkuatnya lagi sama kehadirannya Betty Friedan yang mencetuskan atau melahirkan sebuah buku berjudul The Feminine Mystic tahun 1963. Nah, di dalam bukunya ini, The Feminine Mystic ini, si Betty Friedan itu unik. Kalau misalkan kita lihat di karya sastra para kaum feminis yang udah lama, yang lalu-lalu gitu, mereka itu selalu menyudutkan masyarakat dan juga laki-lakinya sendiri sebagai dominan dari patriarki. Nah, tapi kalau misalkan Betty Friedan dalam bukunya ini enggak. Dia justru bisa dibilang tuh menyadarkan para perempuan gitu bahwa ini loh posisi kamu selama ini, kamu gak boleh terusan ada di sini, kamu juga harus berjuang, harus melawan ketidaksetaraan ini gitu. Terus di buku The Feminine Mystic-nya ini, si Betty Friedan juga menceritakan gitu bahwa perempuan itu hebat gitu, dia bisa bisa memanage waktunya antara kerja sama ngurus anak, pokoknya ngurus pekerjaan yang ada di rumah gitu. Itu seorang Betty Friedan dalam bukunya The Feminine Mystic gitu. Nah, 3 tahun setelah 1963, si Betty Friedan ini membangun sebuah organisasi NOW atau Organization for Women. Nah, dari adanya organisasi ini yang dibangun sama Betty Friedan ini, itu bisa dibilang perkembangannya cukup pesat ya untuk untuk dampaknya gitu bagi masyarakat luas dalam berbagai aspek. Nah, kemudian tahun 1967 didiriin yang namanya Student for a Democratic Society yang mengadakan sebuah konvensi nasional di 2 wilayah, yaitu di Ann Arbor sama Chicago dalam tahun yang sama. Nah, dari adanya konvensi nasional ini yang akhirnya melahirkan sebuah aliran feminisme radikal, di mana feminisme radikal ini pada tahun 1968 secara terbuka, secara terang-terangan menentang atau menolak adanya kontes Miss America, yaitu Miss America Pageant di Atlantic City yang melahirkan sebuah peristiwa bra burning. Apa sih peristiwa bra burning itu kayak gimana? Bukan berarti itu ya bra yang dilemparin atau yang dibakar, bukan. Tapi bra burning itu sebuah istilah yang ditulis sama salah seorang jurnalis dari New York untuk sebagai clickbait lah dalam berita itu pada waktu itu. Tapi sebenarnya peristiwa bra burning ini yaitu tadi sebagai reaksi atau ekspresi dari feminisme radikal dalam menentang adanya kontes Miss America ini, karena
feminisme radikal itu menganggap bahwa dengan adanya kontes ini, jadinya menciptakan sebuah standarisasi sendiri bagi kecantikan perempuan gitu. Gimana sih ceritanya bra burning ini, peristiwa bra burning? Gimana feminisme radikal itu melempari simbol-simbol kewanitaan. Contohnya seperti kayak catokan, high heels, terus apa lagi tuh, baju-baju perempuan, make up, dan lain sebagainya mereka lemparin di tong sampah. Nah, dengan adanya aksi yang kayak gitu, pas lagi adanya kontes besar ya, bisa dibilang kontes besar, pasti kan ada media. Nah, dengan adanya ngelakuin kayak gitu tuh mereka tuh mengundang banyak mata sampai akhirnya media merekam atau memotret kejadian itu, peristiwa itu, dan clickbaitnya adalah bra burning gitu, yang akhirnya sampai sekarang populer lah namanya bra burning. Padahal mah istilahnya bukan bra yang dibakar ya, tapi simbol-simbol kewanitaan yang ditaruh atau dilempari ke tempat sampah gitu. Nah, tujuan dari gelombang kedua ini apa? Nah, lebih tepatnya tujuan gelombang kedua ini lebih ke kehidupan seksual, seperti reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Karena pada era gelombang kedua ini, bisa dibilang tuh perempuan itu seperti dieksploitasi dan dijadikan sebuah objek. Nah, kalau ngomongin masalah objek, larinya ke yang tadi nih, ke yang peristiwa yang ada di kontes Amerika itu. Makanya si feminisme radikal bisa dibilang marah ya, menentang gitu dengan adanya kontes itu. Karena di sini secara terang-terangan perempuan itu dijadikan objek dan munculnya standarisasi kecantikan untuk perempuan sendiri gitu. Terus akhir gelombang kedua itu kayak gimana? Sebenarnya akhir gelombang kedua itu belum jelas pastinya itu kapan, karena bisa dibilang masalah-masalah tuh makin rumit ya, makin berdatangan, makin banyak lah. Tapi para kaum feminis ini menganggap lebih tepatnya itu menganggap bahwa aliran atau era gelombang kedua ini berakhir itu pada tahun 1975. Terus apa achievement dari gelombang kedua ini? Nah, achievement dari gelombang kedua ini di mana para perempuan itu memperoleh gaji yang sama kayak laki-laki, dan juga memperoleh hak pilih seutuhnya dalam berbagai hal. Siapa yang mendapatkan atau mempelopori atau memperjuangkan ini semua sampai akhirnya dapat dua achievement ini? Itu Betty Friedan dalam bukunya The Feminine Mystic sama Organization for Women and Away. Karena teman-teman beliaulah yang akhirnya mendapatkan sebuah achievement, yaitu dua hal ini, memperoleh gaji yang sama dengan laki-laki dan juga memperoleh hak pilih seutuhnya dalam berbagai bidang. Karena memang benar di gelombang pertama itu hak pilih politik udah didapetin sama perempuan, tapi kalau untuk realisasinya itu nggak ada. Makanya para kaum feminis gelombang kedua ini menuntut untuk itu. Katanya, kalau istilah kita ya, bahasanya kita, katanya udah didapetin hak pilih politik, tapi kok nyatanya kok enggak kita dapetin gitu. Kira para kaum feminis ini menuntut itu. Dan kenapa adanya achievement memperoleh gaji yang sama dengan laki-laki? Karena pada masa itu antara perempuan sama laki-laki itu gajinya nggak fair. Kenapa nggak fair? Kayak misalkan contoh, di dalam sebuah restoran ada koki perempuan, ada koki laki-laki. Nah, koki perempuan ini sama jam kerjanya misalkan 5 jam. Menghadapi masalah yang sama dong, klien yang sama, pengunjung yang sama. Tingkat kesusahan pekerjaannya juga sama, tapi si koki perempuannya ini malah justru mendapat gaji itu misalkan 2 juta. Terus si laki-lakinya dapat gaji 3 juta atau 5 juta. Itu kan ketimpangan sendiri ya, ketidaksetaraan sendiri, padahal mereka bekerjanya sama, ngadepin jam kerja sama, ngadepin klien yang sama, tapi kok beda. Nah, itu yang dituntut sama para kaum feminis gelombang kedua untuk itu. Sampai akhirnya dengan adanya buku The Feminine Mystic sama organisasi NOW itu yang dibangun oleh Betty Friedan, kira mereka memperoleh achievement yang setara dengan apa yang mereka perjuangkan. Ini ada beberapa tokoh famous lagi yang ada di gelombang kedua.
Ada Gloria Jean Watkins, Betty Friedan, sama Sue Alter. Nah, di si Gloria atau Watkins ini bisa dibilang bertentangan sama Betty Friedan. Kenapa bertentangan? Karena Betty Friedan kan membangun sebuah organisasi NOW tadi. Nah, tapi si Gloria ini menganggap bahwa organisasi itu tuh hanya diperuntukkan atau didominasi sama perempuan-perempuan kulit putih. Balik lagi ke permasalahan yang tadi, rasisme. Ada rasisme di dalam kaum feminismenya sendiri. Nah, akhirnya Gloria bisa dibilang bahasanya kita tuh slack lah sama Betty Friedan gitu. Tapi tetap ya, kalau misalkan bicara tentang para kaum feminis, tujuannya sama untuk mendobrak ketidaksetaraan gender itu tadi. Terus Sue Alter, siapa sih Sue Alter? Sue Alter ini seorang tokoh feminis yang mencetuskan sebuah gagasan gynocriticism. Gynocriticism itu bisa dibilang tuh yang ditulis sama beliau ini di dalam bukunya yang berjudul kalau nggak salah A Literature of Their Own tahun 1977. Nah, di dalam gagasannya itu gynocriticism itu si Sue Alter ini ngejelasin gitu atau mengekspresikan ya atau menjabarkan gitu bahwa perempuan ini kedudukannya gimana gitu di sejarah sastra itu gimana gitu, kurang lebih kayak gitu kalau untuk gynocriticism yang dicetusin sama Sue Alter. Kemudian gelombang ketiga. Nah, dari yang berkesinambungan sama yang tadi Gloria Jean Watkins sama Betty Friedan, akhirnya muncullah gelombang ketiga. Gelombang ketiga ini sebenarnya isu permasalahannya itu adalah permasalahan internal dari para kaum feminis sendiri gitu. Dimana mereka yang perempuan-perempuan atau kaum feminis kulit putih itu lebih dominan gagasannya untuk pemahaman feminisme sendiri gitu dibanding sama perempuan-perempuan yang berwarna gitu. Nah, akhirnya muncullah gelombang ketiga ini. Nah, tapi banyak banget di masyarakat luas gitu ya. Antara gelombang ketiga feminisme sama post-feminisme ini disamain. Padahal pada nyatanya itu beda. Banyak juga para kaum feminis yang bisa dibilang gak setuju sama penyamaan antara gelombang ketiga sama feminisme gitu. Karena aslinya, nyatanya itu gelombang ketiga feminisme ini adanya itu sekitar tahun 1980. Nah, post-feminisme setelahnya. Tapi juga ada yang beranggapan bahwa post-feminisme ini sebagai pemantik atau pemicu lahirnya gelombang ketiga feminisme. Tuh. Nah, post-feminisme sendiri itu katanya penambahan kata post di dalam kata feminisme itu diajuin sama bisa dibilang itu para kaum feminisme muda yang menganggap bahwa perjuangan feminisme itu sebenarnya udah kelar. Jadi udah nggak cocok lagi lah istilahnya kata feminisme untuk menggambarkan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Akhirnya ditambahin kata post di dalam kata feminisme. Tuh. Nah, sebenarnya kata post feminisme sendirinya ini udah bisa dibilang udah tercantum di dalam suatu esainya Sarah Gamble tahun 1980-an gitu. Sampai akhirnya di gelombang ketiga ini melahirkan sebuah aliran-aliran baru, contohnya kayak ekofeminisme, terus feminisme multikultural dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau untuk itu maybe kita bakalan bahas di next konten atau next kajian.